warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita belajar bareng mengenai unsur hara pada tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap sehingga akan tumbuh menjadi baik dan akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian unsur hara itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang banyak digunakan dalam tanaman. Unsur hara makro itu digolongkan seperti yang pertama itu ada nitrogen, yang kedua ada fosfor, yang ketiga ada kalium, yang keempat ada kalsium, yang kelima ada magnesium, yang keenam ada belerang. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama itu nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro. Nitrogen berfungsi merangsang pertumbuhan vegetatif seperti pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kemudian berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Nah, di sini ada dampak kekurangan nitrogen. Yang pertama itu pertumbuhan tanaman akan kurus dan kerdil. Yang kedua itu tanaman akan pertumbuhannya akan lebih lambat. Kemudian ada fosfor. Fosfor itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang kedua itu mempercepat pembungaan dan pemasakan pada biji. Ada dampak kekurangan fosfor yaitu seluruh warna akan berubah menjadi tua. Yang kedua, jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil. Kemudian yang ketiga ada kalium. Kalium itu berfungsi dalam pembentukan protein dan karbohidrat. Yang kedua akan memperkuat tanaman sehingga batang, daun, dan buah biji akan tetap agar tidak mudah rontok. Kemudian ada gejala kekurangan kalium. Yang pertama itu daun akan mengkerut dan mengecil sendiri. Buah yang tidak sempurna itu akan kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu kalsium. Kalsium itu berfungsi sebagai merangsang pembentukan bulu akar dan menetralkan senyawa yang tidak berguna dalam tanaman tersebut. Kemudian ada dampak kekurangan kalsium yaitu kuncup muda akan mudah mati. Yang selanjutnya yang kelima itu ada magnesium. Magnesium itu berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau biasa yang disebut klorofil. Kemudian ada dampak kekurangan magnesium. Yang pertama itu daun mudah mengering dan seringkali langsung mati. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang sedikit dibutuhkan dalam tumbuhan, namun tetap dibutuhkan dalam tumbuhan itu sendiri. Unsur hara mikro antara lain yaitu klor, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada klor. Klor berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman, contohnya seperti tembakau, teh, dan lain sebagainya. Dampak kekurangan klor yaitu pemasakan buah berlangsung sangat lambat, tanaman menjadi kurang produktif. Kemudian yang kedua ada besi. Besi itu salah satu fungsinya yaitu sebagai proses pernafasan pada tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Kemudian ada dampak kekurangan besi yaitu yang pertama, pertumbuhan tanaman itu akan menjadi kerdil, daun akan berwarna merah dan jaringan di beberapa tampak akan menjadi mati. Yang selanjutnya ada mangan. Mangan berfungsi untuk melancarkan proses kerja enzim. Kemudian ada dampak kekurangan mangan itu yang pertama, pertumbuhan tanaman akan lambat. Yang kedua, daun merah kekuningan. Yang ketiga itu jaringan di beberapa tempat itu akan mati. Yang selanjutnya itu ada tembaga. Tembaga itu proses pembentukan zat hijau pada daun atau klorofil. Kemudian ada dampak kekurangan tembaga. Yang pertama, warna ujung daun itu akan tidak merata. Kemudian pertumbuhan tanaman itu akan menjadi lambat.
Selanjutnya ada seng. Seng itu berfungsi pengaktifan beberapa jenis enzim tertentu. Dampak kekurangan seng yang pertama itu daun menjadi kekuningan, yang kedua itu daun akan berlubang-lubang. Selanjutnya ada boron. Boron itu berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke seluruh tubuh tanaman. Dampak kekurangan boron yang pertama itu pada jagung menyebabkan tidak tumbuhnya biji, kemudian daun akan tumbuh kerdil. Yang terakhir ada molybdenum, itu membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Kemudian ada dampak kekurangan molybdenum itu yang pertama daun berubah warna menjadi kuning, keriput, dan kering. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.